Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, taraktum fikum amrayni la in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, yang jika dipendomani dua pusaka itu niscaya kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Al-Quran kitabnya Allah dan hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pertemuan kita pada subuh kali ini bisa menjadi wasilah bagi kita semua untuk kembali bisa mempendomani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang barokah ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Sahihul Bukhari karya Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaAllah pada subuh kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan bab ke-33 pada Kitabul Iman, kitab yang kedua, kitab yang membahas masalah iman, di dalam bab ke-33, bab ziyadatul imani wa nuqsanihi, bab iman itu bertambah dan juga berkurang. Ya, di dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas atau jumhur ulama sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan yang namanya iman itu yazid wa yanqus, dia itu fluktuatif, kadang dia yazid bertambah. Dengan apa dia bertambah? Yazidu bit ta'ah, bertambah keimanan seseorang dengan bertambahnya ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebaliknya, dalam waktu yang lain boleh jadi iman kita itu wa yanqus, berkurang. Juga para ulama mengidentifikasi kurangnya iman seseorang wa yanqusu bil maksiyah, kurangnya iman seseorang itu gara-gara dia melakukan perbuatan maksiat. Ini yang dipedomani, ini yang diyakini oleh mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu punya posisi yang berbeda dengan jumhur dalam masalah ini. Karena definisi iman menurut Imam Abu Hanifah berbeda dengan definisi iman yang didefinisikan oleh jumhur ulama. Kalau jumhur ulama mendefinisikan iman itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama tasdiqun bil qalbi, percaya dengan hati, wa nutqu bil lisani, tidak cukup percaya dengan kalbu, tapi juga harus diucapkan dengan lisan.
Dan yang terakhir, wal amalu bil jawarih, harus diekspresikan dengan melibatkan seluruh anggota tubuh. Nah, di dalam mazhab Hanafi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, iman itu didefinisikan cuma satu komponen saja, at-tasdiqu bil qalbi. Iman itu apa? Ya, percaya dengan hati. Tidak perlu yang namanya diucapkan iman itu. Juga tidak perlu diamalkan. Kalau mengucapkannya saja tidak perlu, apalagi diamalkan. Bimujarradi tasdiq, semata-mata seseorang sudah percaya dengan kalbunya kalau Tuhan itu esa, Muhammad itu utusan Allah, Al-Quran itu kitab sucinya, para malaikat itu ada, hari akhir juga ada sebagai hari pembalasan, maka orang tersebut sudah dikatakan beriman. Nah, ini perbedaan posisi antara jumhur ulama dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mendalilkan ya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu alaniyatun wal imanu fil qalbi. Di dalam Musnad Ahmad bin Hambal ada sepotong hadis dari Rasulullah yang mengatakan Islam itu alaniyatun. Islam itu harus dideklarasikan, harus diramaikan, harus disebarkan, harus disyiarkan. Ya, maka kalau ada orang masuk Islam, mu'alaf, bersyahadat, Bapak Ibu, sunnahnya dalam majelis orang ramai, diliput, ya, kalau perlu dipublikasi. Ya, jadi kenapa? Karena itu ada syiar. Dan semua yang ada dalam rukun Islam itu, Bapak Ibu, dipublikasi. Ya. Salat rukun Islam harus dikumandangkan azan, diseru. Puasa, ya khatib berulang-ulang itu sebelum Ramadan itu biasanya akan mempublikasi, mengendorse, ya, mengajak umat Islam untuk berpuasa. Zakat juga seperti itu. Jamak kita lihat di jalan-jalan di kota Banda Aceh, Baitul Mal pasang pamflet bayar zakat. Ya, memang seperti itu. Apalagi haji, Bapak Ibu. Kalau sudah musim haji, apalagi IPHI ya, IPHI taruh pamflet di mana-mana, ayo manasik haji. Memang seperti itu. Tapi iman tidak untuk dipublikasi. Iman itu dalam hati, menurut Imam Abu Hanifah berdasarkan hadis tadi. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu, nambahnya iman seperti yang didefinisikan oleh jumhur ulama, yazidul iman bil ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Itu kan ekspresi. Jadi bagaimana cara menambah keimanan? Banyak sholat. Bagaimana cara menambah keimanan? Berpuasa banyak, rajin bayar zakat, pergi berhaji kalau kita mampu. Itu ekspresi dalam amal sehari-hari. Maka karena itu tidak masuk dalam definisi iman, wajarlah di dalam mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan iman itu tidak bertambah, iman itu tidak berkurang, karena dia tidak masuk ekspresi melaksanakan perintah. Itu bagian daripada iman. Iman itu mujarradut tasdik, semata-mata kita percaya, maka kita sudah dikategorikan orang yang beriman. Ini kan banyak, Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang enggak pernah sholat. Nah, itu debatnya di situ. Apakah mereka imannya bertambah atau berkurang? Kalau dalam mazhab jumhur, iya. Orang muslim percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, tapi tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat. Dia orang beriman, tapi imannya tipis dalam kadar minimal. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, dia dalam keadaan beriman, seperti itu. Tidak bergantung kepada amalan, dia tidak akan dikafirkan karena tidak pernah sholat. Ya, dalam akidah Ahlussunnah ini berbeda dengan Khawarij ya. Orang Khawarij, Bapak Ibu, orang yang enggak sholat itu kafir. Al-ahdu bainana wa bainal kafir wal musyrik tarkus sholah. Perbedaan antara kita dengan orang kafir dan musyrik itu kerjakan atau tidak kerjakan sholat. Dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, seorang muslim yang meninggalkan sholat
tidak dikafirkan secara i'tiqad, tetapi orang itu kafir secara nikmat, ya, berkurang imannya, ya, kalau dalam pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama untuk mengatakan al-imanu yazid wa yanqus, kalau iman itu bertambah dan berkurang? Banyak sekali ayat Al-Quran, sabda Rasulullah yang mengutarakan hal itu. Misalnya, ya, dikutip di sini oleh Imam Bukhari sebagai judul bab, wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan iman orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa zidnahum huda wa yazdadal ladzina amanu imanan ma imanihim. Allah akan menambah keimanan orang-orang yang beriman di atas imannya selama ini. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathum hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Ketika turun sepotong ayat dari Al-Qur'an, wa idza unzilat suratun faminhum, maka di antara mereka banyak yang bertanya ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan mendengar ayat yang baru turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dicirikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman itu apa? Innalladzina amanu idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, ya. Orang-orang yang beriman itu ciri-cirinya kalau dibacakan kepada mereka ayat Allah, maka mereka akan bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Orang yang beriman kalau mendengar ayat dari Allah, diberikan peringatan dia untuk mengingat kepada Allah, akan bertambah iman mereka dan mereka akan mendapatkan berita gembira baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga firman Allah. Ya, ini masih judul bab, ya. Masih judul bab, wa qala al-yauma akmaltu lakum dinakum. Fa idza taraka syai'an minal kamali fahuwa naqisun. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum, pada hari di mana agama ini telah disempurnakan semuanya oleh Allah. Maka lanjut Imam Bukhari dalam menjudulkan bab ini, fa idza taraka syai'an minal kamal, pada saat manusia meninggalkan agama yang sudah sempurna ini, fahuwa naqisun, maka pada saat itu muncul kekurangan pada diri kita. Jadi Islam itu Bapak Ibu bukan sekedar agama, bukan sekedar sistem keyakinan, ya, bukan sekedar syariat, tapi lebih jauh daripada itu. Islam itu adalah metode hidup, ya. Kita harus mau, dan bukan hanya mau, tapi wajib menjadikan Islam itu sebagai metode hidup yang membimbing arah kehidupan kita. Jangan Bapak Ibu agama kita Islam, keyakinan kita Islam, tapi metode hidup kita itu bukan Islam, ya. Cara berpikir kita itu kayak orang kapitalis, ya, jangan seperti itu. Berarti kita belum menjadikan Islam itu sebagai manhajul hayah, sebagai metode kehidupan. Ya, jadi al-yauma akmaltu lakum, agama ini disempurnakan oleh Allah karena agama bukan hanya sebatas sistem kepercayaan yang punya syariat, tetapi lebih jauh daripada itu, dia adalah metode kehidupan. Jadi kehidupan kita Bapak Ibu apapun bentuknya, ya, dalam muamalah, dalam pernikahan, dalam perselisihan yang terjadi dalam kehidupan, itu harus menggunakan standar-standar yang telah dipatok dalam ajaran agama, ya. Itu yang harus kita ikuti. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bab ke-33 ini Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita hadis nomor 44, di mana hadis ini beliau peroleh dari guru beliau
Haddatsana Muslim bin Ibrahim, guru beliau bernama Muslim bin Ibrahim, menceritakan kepada Imam Bukhari qala haddatsana Hisham, dan beliau mendapatkan lagi cerita hadis ini dari guru beliau yang bernama Hisham. Qala haddatsana Qatadah, sedangkan Imam Hisham mendapatkan riwayat ini dari Imam Qatadah, seorang tabi'in besar, muridnya sahabat Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, termasuk salah seorang sahabat yang paling akhir meninggal dunia, ya, di usia 103 tahun pada tahun 96 atau 97 Hijriah. Anas bin Malik, sahabat Rasulullah. Haddatsana Qatadah an Anasin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sahabat Anas bin Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu syairatin min khairin. Akan dikeluarkan dari jeratan api neraka barang siapa yang ada di dalam kalbunya kalimat la ilaha illallah. Ya, maka oleh sebab itu Bapak Ibu disepakati oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi sebaik-baiknya zikir, ya, kalau menurut Al-Quran bahkan kalimat thayyibah, ya, zikir la ilaha illallah itu adalah kalimat thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Jadi kalimat thayyibah itu apa? La ilaha illallah. Dengan kalimat itulah dari kafir seseorang semata-mata mengucapkan kalimat itu menjadi muslim. Dosa-dosa masa lalunya itu tidak lagi menjadi hitungan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu dalam hidup kita Bapak Ibu. Ada orang non muslim tiba-tiba mau masuk Islam, simple sekali, sederhana sekali. Dia hanya tinggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan Bapak Ibu, kita sebanyak apapun dosa, kalau kita rutin menwiridkan zikir la ilaha illallah, maka itu menjadi penghapus semua dosa-dosa kita. Kenapa enggak Bapak Ibu? Orang kafir saja gugur kekafirannya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Masa kita muslim buat maksiat enggak gugur dosa kita dengan la ilaha illallah? Bahkan juga Bapak Ibu, kalimat la ilaha illallah ini bisa kita pakai, kita sampaikan pahalanya untuk menghapuskan dosa saudara-saudara kita yang belum sempat taubat di masa hidupnya. Oleh sebab itulah dalam sebuah ayat Al-Quran surat Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berkata, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiri lidzambika walil mu'minin. Ketahuilah dia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada Tuhan melainkan dia. Wastaghfiri lidzambik, mintalah ampun terhadap dosa-dosamu dengan kalimat la ilaha illallah. Walil mu'minin, jangan lupa juga untuk kaum mukminin. Maka orang Aceh Bapak Ibu, kalau tahlilan sama diahnya, salah satu bacaan yang paling banyak dibaca adalah afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, kemudian itu dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia di kalangan kita. Itu punya dalilnya, bukan asal ngucap kita itu Bapak Ibu ya, tapi memang Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan itu atau yang mengajarkan itu di dalam Al-Qur'an. Nah, ini di dunia. Ya, penjelasan kita tadi itu di dunia. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis nomor 44 dalam Sahih Bukhari, itu urusannya akhirat nanti. Yakhruju minan nar, Allah akan mengeluarkan dari api neraka mangqala, barang siapa orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, ya, kalimat la ilaha illallah.
Maka keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah Bapak Ibu, seorang muslim tidak akan pernah kekal abadi selama-lamanya dalam api neraka. Enggak. Wah, dia banyak maksiat, benar masuk neraka, tapi dia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka karena ada kalimat la ilaha illallah, ya. Wa fi qalbihi waznu syairatin min khairin, dan di dalam kalbunya itu ada senila kebaikan. Jadi Allah akan keluarkan, nggak mungkin. Apalagi Bapak Ibu, apalagi ini menurut hadis yang sahih di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, orang di akhir hayatnya sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka seluruh dosa-dosa sebelumnya itu tidak lagi menjadi pertimbangan Allah Subhanahu wa taala. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata wa in kafara wa in fasaqa. Barang siapa yang ucapan di akhir hidupnya itu adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga meskipun sebelumnya dia kafir. Wajarnya, maka Bapak Ibu, Rasulullah punya paman sudah terbaring lemas fi maradi mautih, sakit, yang kemudian mengantarkan pamannya Nabi Abu Talib itu meninggal dunia. Dalam keadaan seperti itu, yang diminta oleh Rasulullah sama pamannya itu kan hanya mengucapkan la ilaha illallah. Semuanya nanti ditanggung sama Rasulullah. Kenapa Pak? Wa in kafara wa in fasaka. Orang yang sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya meskipun sebelumnya kafir, udah sirna kekafirannya. Mu'alaf hari ini Pak, sebelumnya dia banyak buat dosa, melanggar perintah Allah, mabuk-mabukan, judi-judian, minum khamar, makan babi, semata-mata mengucap kalimat la ilallah kayaumin waladathu ummuh, seperti dilahirkan kembali oleh ibunya. Apalagi orang yang mau meninggal dunia, nggak punya potensi dia melakukan maksiat lagi kan. Jadi kalau kita detik terakhir Pak hidup la ilaha illallah kemudian kita ucap, setelah itu meninggal dunia kan akhirnya husnul khotimah, tidak sempat buat dosa lagi. Kalau seorang mu'alaf masih hidup setelah dia masuk Islam, punya potensi kemudian dia buat maksiat lagi. Maka wajar sekali kalau Rasulullah dalam hadis itu mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata wa in kafara. Orang kafir saja bisa masuk surga kalau kalimat akhirnya la ilaha illallah, apalagi kita muslim Bapak Ibu, ya, meskipun dulunya enggak baik. Ya, ini yang kita harapkan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali berdoa, Allahumma ja'alna min husnil khatimah, ya Allah, anugerahkanlah kami meninggal dalam keadaan husnul khotimah, di akhir hidup bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah, juga dikeluarkan dari api neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khairin, meskipun di dalam kalbunya itu ada sebiji gandum dari kebaikan, ya. Wa yakhruju minan nari man qala, juga dikeluarkan dari api neraka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khairin, meskipun di dalam kalbunya itu ada sebiji sawi dari kebaikan. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, menarik kalau kita simak hadis Rasulullah yang ada dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Hadisnya mirip-mirip dengan ini, tapi dicerita hadis Imam Ahmad itu lebih heroik lagi. Bagaimana Allah di hadapan khayalak ramai menyelamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semata-mata kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah di hadapan para sahabat, itu menurut asbabul urud hadis tersebut diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar Jumat. Nah, Bapak Ibu, maka
pengajian kami di malam Jumat di Masjid Oman itu sedang membahas tema-tema khutbahnya Rasul. Jadi Nabi Muhammad itu kalau khutbah Jumat temanya apa? Kalau khutbah hari raya Idul Fitri, Idul Adha temanya apa? Khutbah istisqa temanya apa? Ternyata Bapak Ibu menurut Imam Ibnul Qayyim Rasulullah SAW kalau Jumat itu tidak pernah ngomong masalah dunia, selalu ngomong masalah kematian, hari akhir. Sampai-sampai kata beliau Imam Ibnul Qayyim, Rasulullah karena kebanyakan bicara tentang hari akhir, kehidupan setelah kematian, suatu hari dipotong sama sahabat, "Ya Rasulullah, engkau tiap hari cerita tentang hari kiamat, mata sa'ah, emang hari kiamat itu kapan?" Tanggalnya kapan itu? Jangan tiap hari itu, ya, kapan itu? Tapi kemudian disanggah lagi oleh Rasulullah. Tidak penting kapannya, madza adatalah. Yang penting apa yang sudah kamu persiapkan untuk datangnya hari kiamat itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga ulama itu memakruhkan, ya, kalau Imam Ibnul Qayyim makruh tahrim, makruh yang sudah dekat ke haram. Kalau di atas mimbar Jumat itu ngomong dunia. Kemarin Jumat sampai cerita sebahagian jamaah, ada seorang khatib ngomong piala dunia di atas Jumat. Di atas mimbar Jumat, Pak, piala dunia. Mimbar Jumat ini, Pak, bukan untuk piala dunia, tapi untuk piala akhirat. Ngomong di piala dunia, ya maksudnya dakwah di piala dunia, ya, tapi nggak tepat, ya. Ada lagi khotib ngomong ekonomi di atas mimbar Jumat, janganlah. Mimbar Jumat ini untuk mengingatkan kita semua kalau nanti ada kehidupan setelah kematian gitu. Apalagi di musim kampanye, Pak, 2 tahun lagi 2024, jadi mimbar politik mimbar Jumat itu, ya. Ini saran saya Bapak Ibu pengurus Masjid Al-A'la ini, kalau ada nanti 2024 khotibnya gunakan mimbar Jumat sebagai mimbar politik, udah coret, blacklist saja. Kita minta mereka menasehati kita agar ingat kepada Allah, ingat kepada hari akhirat. Kok dibuatnya ingat ke pilpres? Ya, meskipun politik itu bahagian dari ajaran Islam, ya, tapi bukan itu inti hari Jumat itu, untuk mengingatkan semua, ya, adanya kematian, ya. Maka Rasulullah selalu itu temanya, kata Imam Ibnul Qayyim. Boleh dirujuk nanti dalam kitab Zadul Ma'ad. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga di dalam mimbar khutbah Jumat suatu hari Rasulullah SAW menyampaikan di hadapan sahabat yang banyak, "Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah." Kelak di hari kiamat, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan mempertunjukkan tontonan di hadapan orang banyak bagaimana ia menyelamatkan umatku dari jeratan api neraka. Fayunsharu alaihi tis'atar wa tis'ina sijilat likulli sijilin mislu maddil basar. Di hadapan seseorang ahli neraka, Bapak Ibu, ada seorang laki-laki ahli neraka, dia nyaris saja masuk neraka, dibentangkan di hadapan dia 99 buku catatan keburukan dia. Setiap buku panjangnya itu mislu maddil basar, sejauh mata memandang. Jadi orang ini punya 99 buku yang isinya keburukan dia semua, Pak, dicatat sama malaikat, nggak ada kebaikan orang ini. Ya, track record dia jelek betul itu. Ya. Satu-satu buku itu, Pak, panjang dia itu mislu maddil basar, sejauh mata memandang. Berapa kilo itu kira-kira? 10 kilo, 100 kilo pun kalau jalannya lurus nggak ada yang halangi, datar kita bisa lihat itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala tanya sama orang ini, "Alaka uzrun?" Ya. "Hal tungkiru syai'an min hadza?" Apakah kamu mengingkari catatan-catatan keburukan ini? Nah, orang ini jawab, kata Rasulullah, "Enggak ya Allah, betul memang saya bangsat, saya bajingan dulu, banyak maksiatnya, enggak ada kebaikan." Tapi Allah tanya terus, "Atungkiru hadza?" Apakah ada yang kamu ingkari catatan ini? "Enggak ya Allah, memang betul saya dulu
manusia enggak benar di dunia, diajak sholat enggak pernah mau. Kemudian Allah sampai coba menyalahkan malaikatnya. Adzalamaka katabati al-hafidun, atau mungkin malaikat ada sentimen dengan kamu sehingga yang dicatat itu yang jelek-jelek aja. yang baiknya lupa dicatat. Oh enggak ya Allah, betul. Saya insaf, saya sab. Karena di hari kiamat itu enggak bisa bohong kita, Pak, enggak bisa ngeles ya. Kalau di dunia ada alasan, di hari kiamat gimana caranya mau membantah itu? Maka Allah nanya terakhir itu adzalamaka katabati al-hafidun, atau mungkin boleh jadi malaikat itu ada sentimen sama kamu, yang dicatat itu yang jelek-jelek aja, yang baiknya lupa. Enggak ya Allah, betul ya Allah. Maka kata Rasulullah, orang ini mau diseret ke dalam api neraka. Tapi Allah bilang kemudian, tunggu sebentar. Innalaka indana hasanah. Ternyata kamu masih ada satu kebaikan. Berusaha Allah Subhanahu wa taala cari. Saya itu ingat Bapak Ibu kalau final mahasiswa, mahasiswa udah gagal ini, Pak. Ya, udah dapat C ini kan udah ini saya periksa ujian tengah semesternya, ujian akhirnya. Ada satu mahasiswa saya, aduh ini manusia ini kok ada manusia sebodoh ini dalam hati saya. Dapat E dia, Pak, enggak bisa jawab. Dapat E, kita buat lagi remedial kan, ujian susulan. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan dia. Allah segitunya sama kita, Pak, umat Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Mau masuk kita dalam neraka. Oh, tunggu dulu. Kamu remedial dulu lah. Remedial, ujian ulang dulu. Innalaka indana hasanah. Kamu masih ada satu kebaikan. Ya, fayakhruju alaihi bitaka wa fiha kalimata la ilaha illallah. Dikeluarkan satu kartu, Pak, KTP dikeluarkan. Ternyata di KTP itu statusnya dulu Islam. Berarti dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Orang ini, Pak, putus asa. Ya Allah, ma hadhil bitakat ma hadhihi sijilan. Apa maknanya satu kartu ini dibandingkan 99 buku catatan keburukan saya, ya Allah. Udah pasrah orang ini. Oh, tunggu dulu kata Allah, tunggu dulu. Ya, fatudau as-sijillat fil kafatil mizan wa tudau al-bitaqah fil kafatil ukhra. Diletakkan sama Allah, Pak, 99 buku catatan keburukan dia itu di satu sisi timbangan, sedangkan satu kartu yang ada tulisan agama dia Islam itu. Maka KTP Islam itu penting, Pak. Jadi modal penyelamat kita di hari akhir nanti ditaruh di satu sisi simbangan lagi. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fatashat as-sijilat ma'a hadhil bitaqah. Ringan 99 buku catatan itu dengan satu kartu yang ada kalimat la ilaha illallah. Maka hadis itu kemudian ditutup sama Rasulullah, fala yaskulu ma'a ismillahi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang lebih berat di dunia ini dibandingkan dengan nama la ilaha illallah. Ya, jadi 99 catatan itu tidak ada makna dengan hanya dia pernah mengucapkan satu kalimat la ilaha illallah. Maka Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita husnul khotimah dengan kalimat la ilaha illallah, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan kita ke dalam surga dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semoga pengajian kita pada subuh kali ini bermanfaat kepada kita semua. Tentu saya mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.